Folikel ini terdapat di bagian mana? Konteks ovarium, ya. Kemudian lapisan-lapisannya yang paling permukaan adalah apa namanya? Germinal epithelium. Di bawahnya jaringan ikat namanya tunica albuginea. Terus yang banyak folikelnya ini stroma ovarii, ya. Kemudian di dalam ada bagian medula. Saya ingatkan lagi bahwa semua folikel ovarium terdapat di bagian korteks. Medula nggak ada folikelnya, banyak pembuluh darah tapi nggak ada folikel. Jangan sampai pembuluh darah dikira folikel. Medula nggak punya folikel. Folikel apa saja yang kita temukan dalam ovarium? Yang sudah lahir ya, bukan yang janin ya, dan sudah puber apa? Pertama kali folikel primer berkembang menjadi growing folikel, berkembang lagi menjadi folikel de Graaff, kemudian mengalami ovulasi, folikelnya menjadi ovulium, akhirnya dia akan mengalami degenerasi menjadi radikulum, ya. Jadi semua bentukan itu berada di dalam korteks ovarium. Kemudian ada folikel yang layu sebelum berkembang, namanya atretik folikel. Jadi sediaan adalah ovarium bagian mana? Bagian korteks, ya. Yang ditunjuk ini kelihatan epitelnya pipi-pipi ya, berarti folikel primer. Jelek ya gambarnya ya, folikel primer kurang bagus. Germinal epitheliumnya bagus tapi epitel lapis pubis, di bawahnya adalah jaringan ikat yang disebut tunica albuginea. Kalau yang begini ini lihat urat karet ya, sel granulasanya urat karet ya, berarti ini adalah atretik folikel. Atretik folikel juga atretik folikel. Kalau yang ditunjuk di ini yang gede ini adalah folikel folikel apa? Growing folikel. Apa ciri-ciri dari growing folikel? Ya, terdapat zona pellucida. Yang paling awal dulu, sel folikelnya sudah tidak pipi lagi tapi mulai kubul. Jadi intinya nggak pipi tapi intinya bulat. Kemudian menjadi silindris lapis. Kemudian menjadi berlapis silindris. Kemudian mulai dibentuk seperti ini, bentukan apa? Col-exter body ya. Jadi ini sudah ada col-exter body dan juga sudah ada zona pellucida. Oosit di dalam yang ini dalam tahap apa? Oosit 1. Jadi sebelum ovulasi oositnya adalah oosit 1. Setelah ovulasi segera menjadi oosit 2. Dan oosit 2 inilah yang kemudian mengalami zigot dengan spermatozoon di dalam ampula tuba fallopiae. Gitu. Ngerti? Iya. Pada growing folikel terdapat pada sediaan ovarium bagian korteks, lapisan stroma ovarii. Ini kayak cacing ini apa? Sisa zona pellucida terdapat pada bentukan apa? Folikel atretik. Yang di belakang itu kelihatan apa tidak? Kalau nggak kelihatan itu loh, ada kursi di depan yang kosong. Daripada nggak kelihatan nanti ujian nggak ngerti. Apa takut dibedai raiso ya paling ya malu itu kan nggak masalah. Emang nggak bisa. Aku sudah di Malang tuh tidur jam 1.
koreksi makalah kelompok. Ngantuk. Oke, lanjut ya. Nah, ini ruang apa? All external body ya. Kalau kecil gini all external body, kalau gede menyatu sudah disebut antrum kuli-kuli yang berisi liquor kuli-kuli. Kalau ada all external body, ini folikelnya yang tingkat mana? Growing follicle. Growing follicle. Tetap di korteks ya letaknya. Semuanya folikel di bagian korteks. Kak gitu, ini menunjukkan growing follicle juga, tapi kok pucat ya. Ada zona pelusidanya. Boleh jelas aja lah. Kalau yang begini ini folikel apa? Atretik ya, bola karet ya. Kalau yang ini Follicle folikel diagram atau gerafian folikel. Tandanya apa? antrum besar. Antrum folikuli gede berisi liquor kuli-kuli. Kemudian sel-sel granulosanya ini yang di sini membentuk lapisan disebut membrana granulosa, sedangkan yang membentuk tonjolan jadi saya ulangi ya, yang bentuknya seperti membran disebut membrana granulosa, yang menonjol disebut cumulus ooporus. Sel telurnya tingkatnya apa? Oosit 1 ya, tetap oosit 1. Membrana granulosa duduk pada lamina basalis. Di luar basalis ada lapisan lagi yang disebut TK. Ada berapa macam? TK internal dan TK eksternal. Oke. Jadi sediaan adalah ovarium bagian korteks ya, korteks ovarii, lapisannya stroma ovarii, bentukan gede ini folikel diagram, bentukan yang di sini ini adalah atretik folikel ya. Yang folikel diagram saya ulang, ada antrum folikuli berisi liquor folikuli, ini membrana granulosa, ini adalah apa namanya? Cumulus ooporus berisi oosit 1. Oosit 1 ada dikelilingi oleh lapisan yang kayak gelang karet, itu namanya apa? Zona pelusida. Lanjut. Nah, ini bentukannya dulu, bentukan apa? Folikel diagram ya, ada antropfolikulinya, ada cumulus ooporusnya. Ini juga ya, meskipun bulat tapi tetap bisa dilihat. Ini yang sisa apa? Zona pelusida, ada atretik folikel. Sudah jelas yang ini ya. Oke. Ini yang kayak cacing tadi ya, sisa zona pelusida. Nah yang ini kelihatan seperti sel-sel apa bukan? Sel-sel ya. Berarti ini apa? Banyak sel-sel ya. Apa? Bentukan apa yang gede? Corpus luteum ya. Corpus luteum. Kalau detailnya terlihat itu corpus luteum. Kalau sudah menjadi jaringan ikat namanya corpus albicans. Letaknya di mana? Bagian mana? Korteks ovarii ya, jangan lupa. Corpus luteum punya 2 macam sel. Sel apa? Granulosa lutein sel dan TK lutein sel ya. Granulosa lutein sel berasal dari sel-sel granulosa, sedangkan TK lutein sel juga berasal dari sel-sel TK.
di mana dia menghasilkan progesteron. Kemudian bentukan apa? Apal lagi ya, status ini. Ini juga sama. Ini sebetulnya folikel digram, tapi potongnya di ujungnya, di pucuk, sehingga darah telur itu kalau potongnya di pucuk kan kuningnya nggak kelihatan. Ya, ini juga demikian. Ini juga ini rusak ini ya dari folikel. Nah ini kan juga nggak kelihatan kumulus ovorusnya. Sebetulnya folikel digram. Nah ini khas banget ini ya. Kelihatan ada sekat-sekatnya juga ini. Bukan apa yang gede ini? Corpus luteum. Oh iya, tahu ya. Jadi ada sel-selnya ya. Sel dekalutein sel dan granulosa lutein sel. Bisa juga seperti ini. Ini, tapi kurang khas ya. Yang khas itu yang begini nih khas. Ini kurang khas. Tapi namanya tetap corpus luteum. Ini juga corpus luteum. Kalau yang begini ini apa? Corpus albicans, karena detail selnya sudah nggak kelihatan, sudah menjadi jaringan parut ya, mengalami degenerasi ya. Nah ini juga ya, corpus albicans. Pada kehamilan corpus luteum dipertahankan sampai berapa? 4-5 bulan. Mengapa? Menunggu plasetanya jadi. Jadi fungsi dari corpus luteum nanti akan digantikan oleh plasenta, sehingga sudah tidak terpakai lagi, akan menjadi corpus albicans. Kalau pada yang tidak terjadi pembuahan, corpus luteum umurnya berapa? 14 hari ya, dia akan segera menjadi corpus albicans. Nggak bertahan lama. Sekarang ini hanya satu lumen, ampula tuba falopii. Tuba falopii, coba aku tanya, Afrin Aulia mana? Mana? Afrin? Oh ya, tuba falopii itu ada berapa bagian? Yang banter aku gak perlu. Berapa bagian? Nggak tahu. Aku tahu. Satu ujian. Lipo dan Dika mana? Ya. Berapa bagian? Satunya apa? Apa saja? Oh ya. Ingulibulum, ampula, ismus dan intramural. Intramural. Yang ingulibulum Muhammad Reza mana? Mana? Nggak ada, nggak ikut. Ada dong. Ya coba dijawab. Yang ingulibulum saya kecadangan ini, kecadangan tiang. Ciri-cirinya bagaimana? Letaknya di mana yang ingulibulum? Di Ujung. ujung ya. Dia punya apa? Imbre yang fungsinya untuk menangkap ovum. Kemudian ovum ditangkap, masuk tuba, digiring ke yang bagian mana? Ampula. Ampula. Ciri-ciri ampula gimana? Panjang. Terpanjang. Intinya tipis, lumennya lebar, ya. Kemudian liputan mukosannya luar biasa ya, banyak ya. Di situ terjadi fertilisasi kalau ada sperma masuk ke situ, sikut di situ. Kemudian dibawa lebih ke dalam ke yang bukan bagian apa? Ismus. Yang ismus gimana sifatnya? Dindingnya tebal, lumennya kecil, pendek ya. Kemudian masuk ke
intramural ya, intramural menembus apa? Dinding uterus, kemudian akan masuk ke kafum uteri, dia akan menempel pada endometrium ya. Pada saat ini endometrium sudah dipersiapkan di mana sel-selnya gede-gede yang disebut sel apa? DC2 ya. Rumah endometriumnya sel-selnya namanya sel DC2. Itu kalau pada saat ini itu di ovariumnya di uterusnya termasuk yang fase apa ya, yang serumanya gede ini fase sekresi pengaruh hormon progesteron, di mana ovariumnya sebelum ovulasi atau setelah ovulasi? Setelah ovulasi. Setelah ovulasi ovarium mengalir masuk ke kafum uteri kan berarti setelah ovulasi. Kalau sebelum ovulasi kan nggak ada sel telur yang mengalir ke kafum uteri ya. Itu ya, terjadi nidasi, merowok endometrium, kemudian akan dibentuk plasenta pars brutalis dan plasenta pars maternalis itu ya. Oke, kemudian ini mengenai ambula tuba. Ini potongan-potongan dari ambula tuba supaya lebih jelas. Ini juga. Nah, sekarang ini sediaan apa? Endometrium. Fase apa? Proliferasi. Mengapa? Kelenjarnya bulat-bulat atau lonjong, epidel permukaannya utuh ya, gak hancur. Berarti ini endometrium fase proliferasi atau fase estrogenik, dipengaruhi oleh hormon estrogen. Jadi ini sebelum terjadi ovulasi ya, itu. Jadi setelah fase menstruasi kan luruh endometrium fungsionalnya dibangun kembali, kelenjar-kelenjar mengalami proliferasi, maka disebut fase proliferasi. Karena pengaruh hormon estrogenik maka disebut fase estrogenik. Jadi ini lapisan endometrium. Lanjut. Ini masih sama ya, fase proliferasi, meskipun ini agak panjang-panjang tapi bukan gergaji. Sedangkan yang gergaji ini disebut fase sekresi atau fase progestasional ya, di mana dia dipengaruhi oleh hormon progesteron ya. Fase sekresi ini siap menerima ovum yang dibuahi tadi. Jadi ini terjadi setelah ovulasi, di mana korpus luteumnya membentuk progesteron dan terjadi perubahan pada stroma daripada endometrium seperti ini, dan endometrium seperti ini, dan stromanya sel-selnya akan menjadi sel-sel DC2 yang siap menerima hasil pembuahan kalau terjadi pembuahan. Sekarang yang ini fase menstruasi, tandanya apa? Permukaannya hancur ya, kelenjarnya ada yang begini, ada yang begini, nggak tentu ya, aneka bentuk lah ya. Jadi ini fase menstruasi. Mengapa kok terjadi fase menstruasi? Karena koil arterinya mengalami penyempitan sehingga kurang nutrisi sehingga hancur. Jadi diawali dengan ischemic fase, terjadi penyempitan koil arteri sehingga kurang nutrisi, akhirnya hancur menjadi fase menstruasi itu. Kalau serviks nggak punya koil arteri maka tidak bisa mengalami menstruasi. Jadi yang bisa menstruasi hanya endometrium. Yang mengalami siklus menstruasi, maksud saya, yang mengalami siklus menstruasi hanya endometrium saja. Ini fase estrogenik atau proliferasi. Ini fase progestasional.
lewat ya ini. Nggak jelas ya. Ini kalau dari endometrium juga masuk sekresi. Nah sekarang ini sediaan apa? Mengapa kok cervix uteri? Ada ovulan abot. Apakah itu ovulan abot? Pembutuhan dari saluran kelenjar serviks, sehingga yang di proksimalnya dia akan melebar, dindingnya menipis, membentuk seperti kista yang disebut ovulan abot. Ciri lain daripada sediaan serviks apa? Ya, cervix gland atau kelenjar serviks bentuknya cabangnya seperti tanduk rusa. Mungkin ini kurang jelas, nanti kalau yang jelas tak tunjukin. Nah ini ya kelihatan bentukan tanduk rusa tadi. Meskipun ovulan abotnya tidak terlihat, tapi ini sudah ada tanda-tanda dari cervix gland yang bentuknya seperti tanduk rusa tadi. Lanjut seperti ini, banyak ovulan abotinya ada 3 ini juga cervix gland-nya kelihatan tanduk rusa. Jadi gampang ini adalah sediaan cervix uteri. Ini juga ovulan abot, ini cervix gland-nya berarti sediaan cervix uteri. Berarti yang kemarin ovulan abot. Cervix uteri itu punya endocervix dan ectocervix. Dia akan menonjol pada vagina ya. Yang ectocervix itu yang dekat vagina, yang endocervix itu yang salurannya menuju ke kafum uteri, itu adalah yang endocervix. Perubahan epitel dari endocervix ke ectocervix ini sering mengalami masalah. Jadi sering mengalami perubahan mulai dari displasia, metaplasia, anaplasia. Anaplasia itu ganas, yaitu suatu karsinoma serviks. Juga dipicu selain karena perubahan dari epitelnya tadi menjadi anaplasia, juga dipicu oleh virus. Virus apa ada di kuliah, nanti dilihat lagi. Jenis virus apa yang menginfeksi, yang menyebabkan karsinoma serviks, dan ini menular ya, ingat ya. Jadi kalau pasangannya itu nakal, membawa virus tadi, hubungan seks dengan istrinya bisa tertular virusnya. Istrinya orang baik-baik bisa mengalami CA serviks. Kasihan ya. Jadi baik-baik saja yang pada para pria itu ya, jangan suka jajan di luar. Oke? Dari Uki Wanita yang jilid 1 ini sudah saya berikan semua. Adakah pertanyaan?